Yo, balik lagi sama gue di channel Tin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Dogecoin ya. Jadi udah cukup lama nggak bahas Dogecoin. Dan kemarin tuh ada dibahas untuk Sui ya, untuk area DCA nya kembali. Dan juga beberapa target. Serta di video sebelumnya juga ada airdrop untuk Jupiter token, teman-teman. Coba kalian bisa pantau untuk di beberapa video yang lalu. Mungkin buat teman-teman yang mau ikutan airdrop Jupiter. Oke. Jadi kita lihat untuk news event yang masih nextnya akan berlangsung di minggu ini ya, which is ini di tanggal 7. Di sini kita bisa ada crude oil inventory ya, ini jam setengah 11 ya. Kemudian ada crude oil inventory juga sama Atlanta Fed GDP Q1, teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan untuk news event di malam ini. Ya, berikut juga dengan adanya FOMC member Master Speak juga. Ya, jadi ini palingan beberapa update-nya untuk di hari ini. Tapi kalau kita lihat untuk this week-nya, ya sebentar kita lihat. Oke, ini tanggal 6. Nah, ini ya, next-nya lagi di tanggal 8, 9, 10 ada apa aja? Ya, di sini ada FOMC member Speak juga, Bowman, kemudian di sini ada initial jobless claim. Jamnya itu sekitar jam setengah 9 di tanggal 8. Next untuk tanggal 9 ini ada 30 tahunnya bond action. Ini jam 1, teman-teman. Ya, ada Fed balance sheet juga. Next di tanggal 10-nya di sini ada CVTC crude oil. Ya, ada gold, Nasdaq sama S&P 500 ya. Ini jamnya itu jam 3.30. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa hari ke depan itu untuk news eventnya. Meanwhile kalau kita lihat juga untuk Fear and Greed Index-nya ada di level 56 ya, jadi masih kategori netral lah. Bitcoin belum benar-benar clear make decision apakah dia lanjut koreksi atau untuk lanjut naik lagi ya. Kalau kita lihat untuk secara daily-nya ya, overall secara daily terakhir kali setelah dia mendapatkan rejection dari level 49.000 ya, drop sampai 38.500, kemudian mengalami pemantauan dan hold di atas area ini. Dimana sebelumnya ini menjadi area tahanan juga. Nih coba saya highlight dengan rectangle. Di sini menjadi area tahanan juga nih, di sini. Nih tuh. Ya. Sebelumnya kita bisa lihat secara bersama-sama. Di sini adanya rejection. Sebelum dia lanjut turun. Kemudian dia sama hold juga ketika sudah mengalami kenaikan. Ya, dia hold di area sini. Dan kemudian kita gunakan bantuan kaki Fibo juga dari swing high ke swing low yang terakhir, maka ya kita bisa lihat dia ketahan di pas nih ya, retracement 0,5-nya, dimana itu di sekitar 43.700-an dolar ya. Jadi masih possible untuk yang namanya dead cat bounce pattern, dia naik retest sebelum dia lanjut turun lagi untuk ngejar EMA 200, testing terhadap EMA 200, dimana untuk secara zonasi juga nih ya, di level area ini sebelumnya menjadi area tahanan untuk si pergerakan Bitcoin juga secara daily sebelum dia lanjut naik lagi ya. Jadi ini menjadi next area krusial itu di sekitar 35.500 sampai 37.000-an dolar ya. Ini untuk the worst case-nya si Bitcoin. Jadi let's say dia benar-benar mendapat koreksi ya, ini bisa menjadi next area DCA yang menurut saya sangat-sangat bisa dipertimbangkan lah. Nah, untuk invalidasinya bagaimana, bro? Untuk invalidasinya adalah si Bitcoin at least minimal dia harus mampu break dulu dari beberapa golden ratio ini, retest untuk melanjut naik setidaknya untuk testing terhadap swing high terakhir di sekitar 49.000 dolar di sini. Ya, di sini dulu teman-teman, ini coba akan saya highlight di sini. Ya. Ini dulu aja. Nah, nextnya lagi potensinya apa? Kalau misalkan dia mampu break ya, akan ngejar di retracement 1,2, kemudian 1,6 di sekitar 51.800 sampai 52.000. Next lagi di sekitar 55.400 sampai 56.000 dolar. Tapi kalau misalkan di sini dia kepentok ya, potensinya apa? Nextnya kita bisa melihat nih, ini top 1 dan potensi top kedua, adanya potensi double top, teman-teman. Nah, jadi itu beberapa next move-nya. Berikut juga next scenario untuk si Bitcoin jikalau memang dia visit ke beberapa next target area, sekaligus invalidasi untuk dead cat bounce patternnya. Masih ada beberapa ancaman ya, bukan ancaman sih, maksudnya hal yang perlu dipertimbangkan lah ya, untuk si Bitcoin masih bisa melanjutkan penurunannya itu. Ada beberapa faktornya. Oke.
Jadi palingan itu untuk si Bitcoin secara daily ya yang bisa diperhatikan. Meanwhile untuk secara hourly-nya ya dia masih sideways aja ya teman-teman, nggak kemana-mana, masih sideways dengan lapis bawah itu di sekitar 41.900-an. Untuk bagian atas paling atas itu di sekitar 43.700, 43.800 dolar. Ya jadi overall-nya dia cuma sideways di range area ini aja. Ya dia belum make it clear decision apakah mau break ke atas gitu ya, atau malah dia akan dites lagi ke support bagian paling bawahnya waktu range sideways semenjak tanggal 29 Januari 2024 sampai per hari ini. Ya jadi range-nya masih di sini-sini aja, masih sideways teman-teman, belum adanya move yang begitu signifikan ya. Dia terlihat rejection dari sini, di sini mantul lagi, ketahan ya, drop, mantul lagi teman-teman, dan sekarang masih di range sideways-nya dia. Jadi karena move-nya Bitcoin juga masih begitu-gitu aja, ya palingan kita kembali bahas untuk secara daily-nya ya. Oke, next untuk Doge. Nah, Doge ini sebenarnya sudah break ya. Ini video lalu juga sudah saya sampaikan secara daily-nya. Ini secara daily by the way untuk Doge Coin, dia bermain di dalam sebuah channelnya. Ya setelah terakhir kali ya dia sempat nge-spike sampai 0,159 dolar, drop, kemudian dia perlahan ya turun membuat range di dalam sebuah channel, akhirnya dia mampu break. Ya testing lagi di box orange ini di sekitar 0,1068 dolar. Ya sebelumnya kita bisa lihat juga menjadi support, resisten, 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 resisten juga. Akhirnya dia turun, korektif langsung bam turun lagi. Sekarang baru sideways teman-teman. Somehow dia sekarang ini posisi lagi ketahan di 0,0756 sampai 0,0788 dolar untuk si Doge secara daily-nya. Dimana setelah break ya proses untuk break, proses untuk koreksinya ini menurut saya sangat-sangat bisa dipertimbangkan sama teman-teman, at least untuk posisi saat ini dan juga next area target support ya. Jadi dua area ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk next area akumulasinya ya. Di sekitar 0 area sekarang dan lebih bawah itu di sekitar 0,066 dolar sampai 0,0694 dolar. Ini ada dua area target. Kemudian kita bisa gunakan juga untuk bantuan kaki Fibo dari swing low ke swing high yang terakhir, maka kita bisa lihat dia lagi testing nih ke retracement 0,6 nya, plus juga nih secara zonasi dapat sebelumnya menjadi support resistance juga ya. Jadi next area ini ada ditambah juga nih dengan EMA 200 secara daily-nya. Jadi di sini adanya confluence of support untuk si Doge, makanya dia hold dari 4 Januari sampai per tanggal sekarang ya. Sekarang ini di 7 Februari ya, kurang lebih 1 bulan lebih 1 hari teman-teman, dia hold di area sini, masih di sini-sininya teman-teman ya. Jadi bisa sekali diperhatikan atau dipertimbangkan masih adanya chance untuk movement ketika dia udah seperti ini, koreksi, kemudian dia sideways di sini sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali, atau dia mengambil swing lebih bawah lagi ya, retracement lebih bawah, retest sebelum dia akhirnya lanjut naik ya. Jadi hal ini yang perlu perhatikan lah sama teman-teman, khususnya untuk Dogecoin ya. Oke, berikut juga dengan beberapa areanya tadi juga sudah saya sampaikan. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan lah untuk Dogecoin. Ekspektasinya dia bisa lanjut naik lagi setelah dia udah mampu break dari channelnya secara daily ya. Meanwhile memang dia masih ketahan satu begitu-gitu aja kurang lebih 1 bulanan. Cuman ini ya adalah skenario untuk si Doge melanjutkan penguatan setelah dia retracement ke beberapa next area target ya. Jadi palingan itu teman-teman yang bisa diperhatikan untuk Dogecoin ya. Overallnya masih oke lah ya, setelah dia mampu break masih ketahan, sama-sama juga koreksinya pun terlihat korektif ya. Tinggal kita follow up aja lihat untuk si Doge ya. Untuk next bulanan bagaimana Doge, apakah berpeluang yang nanyain untuk ngejar ATH atau bahkan new ATH. Balik lagi untuk project roket ya, Doge roketnya ya dari SpaceX-nya Elon Musk. Berikut juga apakah nanti Elon Musk akan menggoreng-goreng Doge lagi, yaitu menjadi sebuah misteri dan sangat seru ya ketika memang itu terjadi seperti bull run sebelumnya ya. Ketika Doge-nya tuh ngepam, waduh ya, marketnya itu uang tuh ke Doge semua ya. Maksudnya dalam artian mostly lah, kebanyakan ke Doge, dan Bitcoin bahkan altcoin lainnya itu malah ketekan teman-teman ya. Doge-nya malah naik sendirian gitu ya. Ya itu mungkin aja bisa terjadi, tapi balik lagi kendali Doge masih ada di tangannya Elon
Itu aja teman-teman dari saya, hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.